kita akan sama-sama membuka Alkitab yang kita akan ambil dari Injil Lukas. Oh ya, sudah ada ya. Injil Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan yang terakhir. Ya, yang terakhir ayat yang ke-50. Kita akan membacakan secara bertanggapan ayat-ayat ini. Mari kita akan membacakan Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 50. Kita akan membaca secara menurut aturan yang saya akan berikan. Saya terlebih dahulu membacakan 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat yang ke-39 sampai 40 bersama-sama. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44 sampai dengan 47. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa bersama? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari yang Kau khususkan boleh menjadi hari beristirahat, bukan menurut cara pikir dunia yang tidak bisa memberikan lega dalam jiwa, karena hati kami tidak akan pernah puas dengan apapun kecuali diisi oleh Engkau, Allah sumber kasih, sumber hidup, sumber anugerah, sumber keselamatan, dan setiap hal yang baik. Kami datang ke hadirat-Mu, menyambut undangan-Mu, dan kami telah berdoa, kami telah bernyanyi, kami membawa hati kami untuk menyembah, untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan mau mendengarkan satu ceramah ataupun nasihat manusia, tapi pengajaran firman di mana yang berdiri di mimbar tunduk takluk dididik oleh Tuhan. Kami semua juga mau belajar dari Tuhan sendiri, yang melalui kata-kata manusia Roh Kudus menerjemahkan dalam setiap kebutuhan dan konteks kami,
agar kami boleh mengalami satu encounter dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, melihat kasih karunia-Mu, dan mempersembahkan hati kami kepada Engkau. Engkau yang melihat yang tidak dilihat manusia. Biarlah jiwa kami terbuka dan indah di hadapan-Mu. Pimpin dan berkati, baik yang berdiri di mimbar maupun duduk di bawah. Kiranya kami semua mempersembahkan seluruh jiwa dan ketulusan di dalam ibadah ini dan seluruh hidup kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nas yang kita renungkan ini, yang tadi kita baca, berbicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dan kisah semacam ini dicatat juga di dalam paralelnya, yaitu di dalam, kalau Anda memiliki membaca di dalam Alkitab LAI, terjemahan LAI, maka di situ ada di sini tidak ada. Ada miripnya di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9 dan juga Yohanes 12 ayat 1 dan 8. Yesus diurapi, tapi ada bedanya. Yang saya sebut di Markus dan Yohanes itu terjadi di Betania, ya, wilayah Yudea, di akhir pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Sedangkan kisah yang dicatat di dalam Lukas yang tadi kita baca, kejadiannya itu terjadi di Galilea. Ya. Dan kisah itu berbeda dengan yang di Markus dan juga Yohanes. Dalam kisah yang dicatat dalam Markus, pengurapan yang diberikan kepada Yesus itu disebutkan oleh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Sedangkan yang di dalam Lukas adalah ungkapan kasih dan pertobatan. Peristiwa yang berbeda. Ayat yang ke-36 sampai dengan 37, kita melihat dua orang diperkenalkan dan dikontraskan. Seorang Farisi undang Yesus makan ke rumahnya. Ini satu bentuk hospitality dan penghormatan kepada Yesus. Dia lakukan apa yang baik. Lalu datanglah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia adalah bukan tuan rumah, tapi lah tamu, dan tamu yang tidak diundang, bahkan tidak diharapkan, bahkan sebaiknya jangan datang. Ya. Dan dia melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, yaitu membawa minyak wangi untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Simon, tuan rumah itu adalah seorang yang memiliki sikap positif sama Tuhan Yesus. Dia undang, dia sebut Rabi, dan dia berkata kalau dia nabi, berarti pikiran tentang Yesus nabi itu ada. Tapi seberapa dia mengakui Yesus nabi, itu bisa berderajat. Seperti ada orang mengatakan, Tuhan Yesus, dia berdoa, dia ikut, dia orang Kristen. Tapi ada yang ikut Tuhan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhanku, aku ikut tuntas. Ada yang kalau ikut Tuhanlah kepala keluarga, pemilik rumah ini. Maksudnya adalah Tuhan yang melindungi kalau ada mara bahaya. Tapi kalau bertengkar, Tuhan singkir. Kalau ada ribut, dia jalan. Tuhan tak usah campur. Tuhan tak ada. Jadi bagaimana orang menyebut Yesus sebagai Rabi, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Tuhan, bisa memiliki derajat yang berbeda. Nah, sedangkan yang perempuan yang berdosa ini, itu dia datang dengan kondisi yang sebenarnya sangat tidak enak. Ada orang kalau diundang dalam acara resepsi pernikahan, kadang ada yang ketika dapat undangan itu ada yang sulit. Karena dia itu tidak ada baju bagus. Apalagi kalau perempuan, kalau cowok
pakai batik, cukup ya. Kalau perempuan ya itu agak repot ya. Apalagi kalau ada relasi kekeluargaan, tidak boleh pakainya lebih biasa. Sebagian harus pergi cari baju. Lalu sudah membayangkan keluarga ini, keluarga itu sudah bajunya keren, bagus, dan dia kalau keluarkan uang, dia akan berat. Dan seberat-beratnya mungkin masih kurang bagus. Dan setelah itu ngasihnya apa? Orang bisa ngasih. Kadang itu berat. Kalau terlalu banyak undangan, orang yang miskin itu, maafkan yang kurang banyak uang, yang terbatas, itu kadang itu jadi beban. Ya. Sehingga kadang ada yang mengatakan jangan ngasih, ya jangan membebani. Atau tidak terima ini dan itu. Kadang orang ke tempat-tempat pertemuan umum itu mempunyai kesulitan. Nah, inilah kondisi orang yang di dalam kondisi di bawah. Laki-laki kumpul diundang oleh Simon, orang yang kaya, orang yang punya sesuatu status, yang diundang pasti juga orang terhormat. Dan ada seorang perempuan datang ke tempat itu. Mudah nggak? Itu adalah kesulitan. Ya. Bayangkan, dia bukan saja perempuan, bahkan famous. Sudah jadi bahan gunjingan terkenal. Kesana itu siap untuk diusir dan dilempar. Tapi dia tetap datang. Why? Inilah the inner beauty yang kita mau lihat. Saudara, ayat 38 dikatakan sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Siapa yang lebih penting dari dua orang ini? Simon atau perempuan ini? Simon. Di masyarakat kita lihat orang penting, Tuan besar. Ya. Tapi Alkitab mencatat tentang perempuan ini lebih banyak. Apa yang dilakukan oleh Simon is very good. Hospitality, perjamuan, penghormatan. Rabbi, a prophet, a respected person. Ya. Tetapi seorang yang tidak layak, pengacau, penyerobot, penyusup, intruder datang dan meresikokan diri. Mukanya tuh setebal badak. Ya, harus datang dan orang akan melihat dan siap untuk lempar. Tapi dia datang. Dua tindakan ini dikontraskan. Seorang tuan rumah yang penuh ramah, hospitality dan penghormatan, dan seorang yang tidak layak, tetapi justru dia menunjukkan sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Dan ketika perempuan ini datang, dia tidak datang untuk minta penyembuhan, minta dibela kasusnya, minta sesuatu hal. Banyak orang datang ke gereja, waktu kita muda, baru pertama, cari teman, cari pacar, cari pekerjaan, cari bolo, cari teman, cari sesuatu, minta sembuh. But in this case, that happened pada perempuan ini. Dia datang siap untuk dirajam dengan tatapan matamu, waduh mengerikan. Lirikan matamu menyakitkan. Ada orang tertentu pede banget, karena dia tahu dia akan respect orang. Ada orang datang dengan sebelum orang ngapa-ngapa, dia sudah ngerasa tidak nyaman. Sudah ngerasa, sudah minder. Karena dia terkenal, karena dia ada kasus di masyarakat. Perempuan ini datang bukan dengan kondisi yang tidak masalah. Ada masalah, tapi dia datang bukan untuk minta Yesus menyembuhkan, menyelesaikan masalahnya. Dia datang untuk berjumpa Yesus. Saya terharu sama kisah ini. Saya terharu kisah ini. Kita datang, seorang hamba Tuhan datang ke sini untuk apa?
Untuk apa? Motivasi kita. Kita datang ke rumah Tuhan untuk apa? Kita lah tuan-tuan atau pengemis yang tidak tahu diri. Yang minta sesuatu, minta kebanggaan. Kita datang untuk apa hebatnya, pentingnya, dan sebagainya. Dalam gereja-gereja yang beken, kalangan atas, kadang kita punya kesulitan demikian. Dalam gereja-gereja di mana kalangan bawah, kadang kita punya kesulitan yang lain. But whatever kondisi kita, kita belajar dari perempuan ini. Dia datang untuk berjumpa Yesus. Ada satu kalimat di mimbar di satu tempat dan setelah baca itu, saya nggak akan bisa lupa. Lalu ditulis dan pendetanya membaca, nggak tahu siapa yang nempelin. Itu ayat dari Yohanes. Sir, we want to see Jesus. Pak Pendeta, kami mau melihat Yesus, bukan lihat kamu. Dan jemaat juga datang. Siapa ya pengkhotbahnya? Ada orang yang sering tiap minggu tanya kepada sekretaris, yang khotbah siapa minggu ini? Jengkel sekali. Ya. Mesti dijawab, Yesus yang khotbah. Melalui wajah pendeta yang paling goblok. Ya, paling tidak pinter. Whatever, kita senang kalau yang khotbah itu baik, dipakai Tuhan. Tetapi tidak membuat orang bertumbuh karena jiwa tidak benar. Charles Spurgeon bertobat ketika yang khotbah adalah penatua yang ketiban rezeki karena pendeta tidak bisa datang. Lalu terpaksalah penatua ini khotbah karena salju yang membuat Charles Spurgeon yang tidak rencana ke gereja numpang ke gereja untuk berteduh karena saljunya tebal. Lalu penatuanya itu khotbahnya sangat berhasil menidurkan banyak jemaat. Tapi membangunkan Charles Spurgeon. Saya tidak mau mengatakan bahwa silakan bodoh-bodoh aja karena yang bekerja Tuhan, tidak usah persiapan. Kita harus mempersiapkan diri. Saya ingat sebelum saya masuk sekolah teologi, saya melihat orang membeda-bedakan pendeta. Saya masih ingat saya duduk di bangku dan harus belajar, harus terus tumbuh, harus terus gali. Kalau tidak, orang tidak akan hargai. Tapi di sisi lain secara paradoks, kita harus ketika dengarkan firman bahkan oleh pendeta yang terbaik, bukan untuk kita. Not about me, not for me. Yes, kita mau diberkati, Tuhan mau memberkati kita. Tetapi kita harus punya satu hati yang tulus. Dan bagi saya, perempuan ini luar biasa. Simon melakukan apa yang baik. Perempuan ini melakukan apa yang jauh-jauh lebih baik. Dan Simon ternyata harus banyak belajar. Kita harus memiliki motivasi yang benar waktu datang kepada Tuhan. Perempuan ini datang, dia memberikan minyak wangi. Bukan hanya minyak wangi, dia memberikan her tears, her hair, proud, dan kesiapan. Dicecar dengan mata yang menakutkan. Dan lihatlah, Simon sudah ngomong. Tahu gak siapa perempuan ini? Tikaman. But dia datang. Dia datang. Saya sangat tergerak dengan kisah ini. Inilah indahnya Alkitab yang tidak ada di dalam kita nonton Marvel, nonton drama, setelah selesai, ya apa sih artinya? Tapi Alkitab penuh dengan makna yang begitu mendalam. Dia menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia menangis menyesal atas dosanya. Dia datang bukan dengan proud, dengan kebanggaan. Aku telah jadi ketua, aku telah jadi ini, aku telah lakukan ini. Ya, setiap orang membanggakan diri. Pendeta membanggakan hebatnya dia, keberhasilannya. Ketua panitia membanggakan hebatnya dia. Setiap orang membanggakan diri. Sampai satu saat saya melihat sesuatu yang aneh atau menggelikan dalam hidup manusia. Orang yang kita ketemu mau kasihan sama dia, ternyata dia sombong.
Orang yang bahkan di dalam kekeliruan dan keremehannya sombong. Itulah manusia yang sombong. Maka ada satu lagu pernah sangat terkenal sekali, khususnya dalam pelayanan KKR-nya Billy Graham. Just as I am, without one plea. Aku datang apa adanya, bukan karena hebat, tapi sebagai seorang yang penuh dengan keremehan. Siapakah kita yang paling hebat? Di mata Tuhan itu minus, remeh. Kita semua sama. Yang punya nilai 2 dari angka skala 10, bangga. Teman saya 0, aku 2, keren, aku yang terhebat. Kata Tuhan, sama tidak lulus. Tapi yang mendapat kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan itulah yang diberkati. Maka orang yang berdosa, yang rendah hati itulah yang diberkati. Karena no one is righteous di hadapan Tuhan. Tapi yang merendahkan diri yang diberkati. Ia datang sebagai orang yang hancur hati, menyadari kepapaan jiwanya, mengakui kebergantungannya kepada Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita sadari. Setiap orang datang dan Tuhan melihat jiwa yang bersyukur dan rendah hati. Lalu dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, kadang Alkitab dianggap sebagai barang kuno. Orang pintar menertawakan dan meramalkan 100 tahun lagi Alkitabnya akan ditaruh di museum dan dilupakan. Tapi setelah kejadian itu 100 tahun, tempat di mana dia ngoceh, dia menyombongkan, justru dibeli oleh lembaga Alkitab, lalu mencetak Alkitab. Tuhan tuh humoris, ya, untuk menertawakan, ya. Kadang kita belajar banyak, belajar psikologi, belajar filsafat, belajar macam-macam. Kita bangga banyak pengetahuan, neuroscience, AI, macam-macam. Dan inilah the old story, old Bible. Dan sesungguhnya kita kalau mendalami di tempat yang kering kerontang, ternyata ada banyak yang memberikan kekayaan. Satu saat Timur Tengah yang kering kerontang dan orang miskin tak punya apa-apa, menjadi hebat karena ada emas hitam, ada oil dan macam-macam. Orang yang menjadi sangat kaya. Alkitab ada sesuatu keindahan yang luar biasa. Saya tidak pernah menemukan satu literatur di mana ada orang dengan air mata mencuci kaki. Mana you pernah? Siapa sastrawan belajar sastra Inggris, sastra Rusia, sastra Cina? Ada banyak hal keindahan yang kadang merupakan karya seni tinggi dalam painting, dalam keramik, di dalam novel, kisah-kisah, ya, yang diwariskan. Alkitab itu ada hal-hal yang hidden treasure. Ada sesuatu yang begitu luar biasa. Seorang wanita yang dengan air mata mencuci kaki Yesus. Tuhan yang mulia, yang dengan kakinya jalan di Palestina 2000 tahun lalu. Dia diberkati. Tanpa sadar dia telah menemukan harta, di mana dialah yang mencuci kaki yang berjalan di tanah Palestina yang kotor, padahal dialah Raja Surga. Orang-orang yang tulus berjalan bukan dengan otak dan pinter, dengan hati, tahu-tahu mereka sangat diberkati. Wah, saya merasa kalimat itu kalimat yang baik sekali, ya. Bukan dengan otak dan pinter, tapi dengan tulus. Sebagian orang biasa telah melakukan sesuatu yang sangat mulia dan memberi kekayaan yang tanpa mereka sadari. Saya rasa kalimat itu bisa jadi semacam peribahasa yang mendalam. Sepertilah orang-orang luar biasa yang blessed itu melakukan hal-hal yang tanpa mereka sadar. Kalau pakai bahasa Alkitab, tanpa sadar mereka telah melayani malaikat. Mereka menjamu malaikat. Itu kata-kata dahsyat. Tanpa sadar, Maria telah mengurapi kaki Yesus, persiapan penguburannya.
orang berdosa ini telah mengurapi Yesus dan namanya dicatat sampai orang-orang hebat-hebat kalah. Tapi perempuan ini tidak cari menang, tidak cari prestise, tidak mencari suatu pencapaian seperti yang semua ingin melakukan. Aku mau menjadi orang terkaya, terpinter, hadiah Nobel. Cita-cita. Tapi orang-orang tulus adalah orang yang simple heart. They come to Jesus. They do from their heart. Dan mereka gak ngarap apa-apa. Anak-anak yang paling tulus, yang gak ingin harta orang tua. Yang mengabdi ketika semua saudara mereka rebutan. Dia mengatakan, ambil semua. Aku cuma mau ngerawat papa. Ambil semua. Tapi dialah yang paling diberkati. Amin saudara. Anda mengerti bahasa-bahasa begini? Orang tua yang mau selidiki anak. Inilah anakku. Yang tidak menginginkan apapun. Yang kehilangan apapun. Allah yang menjadi paling kaya. Tidak ada saya temukan literatur manapun. Saya telah baca Alkitab ini lama. Tapi suatu hari saya sadar, tidak ada literatur manapun. Ada kisah begitu indah. Tapi Alkitab diberikan bagi kita bukan suatu karya besar seperti The Brother of Karamazov atau Victor Hugo punya Les Miserables yang panjang ribuan halaman. Hanya satu perikop. Kalau setiap kisah itu dikisahkan panjang, kita bawa Alkitab pakai terlalu berat, terlalu lama baca. Tapi kita mesti menggali dan mendalami dan kadang perlu berapa puluh tahun. Saya menyadari dan saya makin tersentuh. Luar biasa. Ada perasaan yang begitu mendalam. Perempuan yang menyeka dengan rambutnya. Ada kreativitas apa yang dia bisa lakukan ini? Ya, orang menyulam sesuatu, sediakan kain yang baik untuk orang yang dia hormati. Tapi orang ini dengan rambutnya, kreatifnya. Kasihlah Tuhan. Dan roh Tuhan akan memimpin kadang tanpa sadar. Kita lakukan apa yang tidak pernah diajarkan. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak bisa diulang. Kau ngulang ini contoh, jiplak, tidak ada dari hati. Nangkap ya? Ketika sesuatu hal luar biasa telah terjadi, you kepingin berkat itu dan you niru, tidak sama. Tiruan itu tidak sama. Tidak ada original. Sesuatu yang muncul dari hati. Dan ini adalah sesuatu hal luar biasa perempuan ini. Padahal dia datang gak mau minta apa-apa loh. Dia datang cuma mau berdiri di belakang Yesus. Bukan di depan mimbar untuk pamer. Bukan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. From a humble heart. Saya lihat inilah sikap orang yang datang ke rumah Tuhan, datang pada Tuhan dengan baik. Kemudian yang mencium kakinya. Yang mencium kaki itu cuma mama kepada baby. Ya, baby dicium kakinya. Ya. It's nice, baby yang lembut dan harum. Tapi jangan cium kaki orang gede. Itu bisa pingsan dan yang pingsan bisa bangun. Ya, apalagi kaki saya itu saking bersihnya saya dulu nggak ngerti sampai kuku-kukunya makinlah dalam. Itu tempat in the cause-nya kotoran. Dan itu mungkin tiap hari kita cium. Dan kadang itu bau sekali. Harus dibersihkan. Ya. Orang gede kakinya itu bau. Apalagi yang anak-anak sekolah yang tak mau pakai kaos kaki lalu tidak pernah dicuci setahun. Itu mengerikan sekali. Ya. Dan kalau dicium benar-benar bisa pingsan. Tapi perempuan itu mencium mengungkapkan kerendahan hati dan penghormatan. Syukur dan penaklukan diri. Ekspresi-ekspresi ibadah kadang adalah luar biasa. Orang bersuatu karya kasih, act of love. Act of love. Hal tertentu yang tahu-tahu orang yang tulus hati dan jiwa mulia lakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kita harus menyiapkan, bukan dengan strategi kita mesti gini latihan apa, belajar teknik-teknik, pinter hebat untuk bisa mengagumkan orang. Tidak. Bagi saya pelajaran itu bukan level tertinggi. Pelajaran terbaik adalah mempersiapkan hati. Dan pada waktunya, momennya yang tidak jujur akan tersingkir.
karena you mikir untung rugi. Tapi yang tulus hati saat itulah to give, and tanpa mereka sadari they receive. Seperti kata daripada doa Saint Franciscus, ya, dengan memberi bukan menerima, dengan mengampuni, doa yang tak akan pernah bisa diulang lagi dan harus dicontoh saja. Doa Francis Assisi, siapkan hati. Lalu dia meminyakinya dengan minyak wangi. Dan setelah itu dia buka cek, tolong dong minta Tuhan. Tidak ada. Dia akan pergi sebagai seorang yang, aku telah dihina, tapi gak apa-apa. I just want to love, appreciate, respect Jesus. Menyatakan, thank you. Khotbahmu telah membuat aku sadar. I do not ask for anything. I just come. Dia diberkati. Jangan pergi ke gereja tamak. Hati tidak beres. Aku gak ngajarin Anda untuk pergilah cari pengkhotbah yang paling bodoh, paling sesat, ke gereja yang tak tanggung jawab. But hati yang tulus, itulah yang menjadi syarat. Karena ada saat di mana pendeta terbaik pun tidak memberkati engkau kalau hati tidak baik. That's my point. That's my point. Tuhan akan memakai pendeta yang efektif, sangat bekerja. Pendeta yang kurang efektif, kadang kurang. Tetapi yang paling memberkatilah hati. Amin. Jagalah hatimu dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah keras, Yesus khotbah sama kita pun, kita tidak diberkati. Berapa banyak orang yang dengarkan Yesus, melihat mujizat Yesus, mereka tidak diberkati. Ketika kita datang, periksalah hati kita. Allah di surga, kita di bumi. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngawur. Rendahkan hati. Orang melihat kita melalui baju dan ton apa? Kita punya tentengan maupun kita pakai mobil apa, rumah di mana, alamat di mana. Itu orang lihat. Tapi Tuhan melihat hati. Dan saya suka hal itu. Saya masih ingat ada seorang istri orang super kaya di Indonesia sambil dengarkan mencatat. Saya punya kepala hati itu suka nempelin yang gini-ginian. Hal-hal yang indah itu I like to store in my heart, in my mind, in my memory the good things, beautiful things. And for me, ibu itu yang saya tahu, saya nggak mau sebut nama. Di dalam ibadah dia mencatat pakai buku. Saya melihat hal yang baik dari orang-orang sederhana. Ya. Itulah yang Tuhan sedang nyari, adakah hati seperti perempuan ini di sini. Amin, saudara? Tak ada amin. Amin, saudara? Amin. Disuruh ya, karena memang kita nggak biasa. Oke. Baik, kita teruskan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa. Ini orang yang punya pengertian, punya logika, dan dia punya logika. Kalau Yesus nabi, dia tahu perempuan ini. Perempuan ini orang berdosa. Kok seorang nabi membiarkan badannya nyentuh orang berdosa? Aku jadi ingat ya, dulu waktu kecil ya, kalau orang musuhan ya, kalau kesenggol langsung. Ya. Zaman dulu, sekarang kayaknya enggak. Orang Yahudi kalau kesentuh mayat itu najis. Perempuan yang lagi datang mens pun enggak sembarang mereka sentuhan. Kalau sama orang berdosa jadi najis. Kalau Yesus nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Kedua, kenapa membiarkan disentuh? Orang saleh, orang suci, tidak sentuhan. Nah, ini adalah pikirannya dia. Maka di dalam pandangan Simon, tindakan perempuan itu adalah tidak pantas, menjijikan dan mengganggu. Seorang datang
ke tempat pertemuan. Dia tuan rumah, ini pertemuan orang suci, orang saleh. Menguraikan rambut, hanya perempuan nakal yang lakukan itu di zaman itu. Mencium kaki, apa-apaan itu? Jijiin. Ya. Itu yang dia lihat. Simon sangat tidak suka perempuan ini karena mengganggu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, karena sopan aja, dia mungkin sudah suruh orang usir. Ya. Nah sekarang, kekesalannya kepada perempuan ini dialihkan kepada Tuhan Yesus. Kalau ada anak nakal, kita jengkel, lama-lama kita jengkel sama mamanya. Kok dibiarkan sih? Ya gitu, kira-kira begitu logikanya. Dia nggak masalah dengan Yesus, yang dia masalahkan dari perempuan ini. Tapi perempuan ini kayak anak. Nah Yesus yang mengontrol. Nah, kenapa? Nah sekarang problemnya itu kepada Yesus. Dan maka dia keluarkan dua macam asumsi. Yesus tak tahu, dia bukan nabi. Kalau nabi, dia tahu tidak membiarkan dirinya disentuh. Jadi dua asumsi ini mau dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan dua asumsinya ini salah. Pertama, dia anggap rendah perempuan ini dan melihat tindakannya itu menjijikkan. Ini adalah apa yang dia lihat. Ya, nanti sore saya akan bahas to see and to be. To see. Lihat. Kata melihat itu punya makna yang kemana-mana. Ya. Dia melihat perempuan ini menjijikan. Dia sangat merendahkan, dan yang dia lakukan pada Yesus merendahkan Yesus dan membuat Yesus tidak terdiskredit, ya, menjadi tidak layak seorang yang dihormati sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang rabi atau seorang nabi bahkan. Tetapi apa yang dia tidak bisa lihat adalah bahwa yang dia jijik dan rendahkan adalah yang dihargai Yesus. Cara melihat yang berbeda. Hati-hati ya, melihat itu dari hati. Hati yang limpah melihat dunia berbeda. Hati yang sempit, kalau you punya teman atau hidupmu itu sempit, everything you see is bad. Nothing's good. Tak ada yang baik. Dan di mata orang yang sempit, jahat, kamu cilaka. Dalam hati orang yang baik, limpah, kaya, wawasan, luas, penuh empati. Dalam kelemahan orang lain pun dia tetap akan membantu. Dalam jiwa yang kurang baik, kelebihan orang jealous, kekurangan orang lain dihajar. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa keluar. Simon orang biasa. Dia lihat perempuan ini menjijikan. Kekesalannya pada perempuan ini transfer kepada Yesus. Dan dia disregard Yesus yang dia hormati. Menjadi kurang dihormati. Tetapi di mata Yesus, perempuan ini melakukan yang lebih indah, lebih menyenangkan Yesus daripada hospitality, makanan enak yang disediakan. Ini satu hal yang perlu kita renungkan dengan mendalam. Yang kedua, dia punya pikiran tentang Yesus, judgment tentang Yesus. Dan itu adalah salah. Dan Yesus mau mengkoreksi dia. Pandangannya tentang perempuan itu salah. Nanti dia akan memberi ilustrasi dengan perumpamaan. Ini tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Dan pandangannya tentang Yesus juga salah. Dan kalau bagi kita akan tahu siapakah Yesus yang bisa mengampuni dosa. Yang bagi Simon itu dimasalahkan, ya. Jadi problem makin lama makin besar. Perempuan ini menyentuh aja sama masalah, belum lagi kalimat terakhir muncul dan mungkin kita nggak akan banyak waktu untuk membahas siapa orang ini sampai dia bisa mengampuni dosa. Jadi bagi kita penting karena ini adalah penyingkapan siapa Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kristologi. Yesus membuat perumpamaan dan bertanya sama Simon. Simpel aja perumpamannya. Ada dua orang berhutang, satunya
500 dinar, satu 50 dinar, ini mudah. Dinar dengan dinar, ya, bukan $100 sama 100.000, ya, rupiah. Ya, mesti buka Google. Kursnya berapa ya hari ini ya? 16 sekian, berapa sekian? Mesti dikalikan. Oh, yang 100 ternyata lebih gede. Ya, nggak usah pusing. 500 dinar, 50 dinar, lalu kemudian dua-duanya diampuni, lalu kemudian ditanya, siapa yang paling banyak dapat berkat, dan akan respon seyogianya, lebih respect, lebih terima kasih, lebih cinta. Mudah, yang paling banyak dihapuskan hutang, lebih mengasihi. Itu simple, benar jawabanmu, tapi ini adalah introduksi. Now, masuk kepada yang berikutnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus ngomong, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Listen. Katakanlah guru. Ya. Oh, sekarang saya masuk kepada ayat berikutnya. Ya. Ayat yang ke-44. Ya. Setelah perumpamaan tentang hutang dibebaskan, maka satu hal yang Alkitab mencatat, apa yang Yesus lakukan. Yesus berpaling kepada perempuan itu, tapi berkata kepada Simon. Perempuan itu pasif. Ya, saya nggak mau tercerewet nanti terlalu dalam kemana-mana. Fokusnya pelan-pelan aja. Yesus berbicara kepada Simon, bertatapan dengan Simon. Sekarang Yesus memandang perempuan itu. Tapi ngomongnya sama Simon, karena Simon yang perlu dibereskan. Perempuan tidak perlu dibereskan. Perempuan ini just do the act of love. Dan itu ada satu kontak relasi ibadah dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuhi kakiku dengan air dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu ayat berikutnya, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, 3 hal lapis Tuhan Yesus memberitahukan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Menegur Simon yang menghina perempuan ini lebih rendah dan mencemari. Yesus mau mengatakan, you see this woman? Lihat perempuan ini? Lalu kemudian Yesus mengatakan, menunjukkan, aku masuk rumahmu, engkau enggak kasih air untuk cuci. Dia cuci dengan air matanya. Simon mencuci kaki. Itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam PL dilakukan. Mungkinkah Abraham yang mencuci kaki ya, dari orang? Itu di dalam kisah leluhur. Ya. Tetapi untuk seorang budak disuruh untuk mencuci kaki Yesus saja, Simon itu tidak lakukan. Tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Yang kedua, engkau tidak mencium aku. Kalau orang di Timur Tengah itu ya, namanya cipika-cipiki, gitu ya, gitu ya. Cowok juga lakukan, karena ini adalah semacam budaya atau salam. Kalau kita kan sudah jadi orang bule, tapi kalau kadang-kadang kita juga begini. Ini lebih ringkas. Ini cara-cara ya, atau pakai cara gini orang Jepang atau siapa ya, pakai cara gini. Ini pakai salaman ya, gitu. Orang tertentu tuh pakai cium ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kadang dalam tradisi tertentu laki perempuan bisa tergantung, jangan sembarangan orang nanti masalah. Ya, semua itu ada perasaan-perasaan Allah, respect and love and terima. Ya.
Dia menghormati Yesus, mengundang, tetapi masih ada batasan. Dia tidak menyelami dengan ketulusan, dengan kedalaman. Tapi perempuan ini mencium Yesus, tapi tidak mencium pipi, bahkan tidak mencium tangan. Ya, ada orang mencium. Kalau budaya Indonesia, kepada sebagian orang itu cium tangan. Ya, dalam kakek-kakek regional, anak-anak yang bukan dari reform itu cium, taruh di kepala, ya gini. Ya, hal yang tidak ada di Geri, karena Geri kan lain ya budayanya, cium, salaman. Ya. Nah, perempuan itu mencium kaki Yesus, tidak henti-hentinya. Ya, satu penghormatan dan cinta. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi apa yang dianggap sebagai hal yang buruk dan menjijikan dan mengganggu yang dilakukan perempuan ini, justru Yesus membukakan kepada Simon. Dia telah lakukan apa yang sangat indah padaku dan aku berkenan. Engkau menghina perempuan ini dan dia mencemarkan saya dan engkau justru mendiskreditkan saya. Tapi aku kasih tahu, dia telah lakukan apa yang baik, ya, dan engkau tidak boleh menghina dia. Engkau kasih saya makan, tapi aku dapatkan sesuatu dari dia. Pak Tong pernah berapa kali sharing. Dia pelayanan, habis pelayanan diajak makan. Lalu dia tanya sama, kamu, aku nggak lihat kamu duduk di mana tadi? Oh, saya tadi sibuk mempersiapkan makan supaya jamu yang terbaik. Aku tidak mau lagi datang ke rumahnya. Aku datang bukan untuk makan. Aku datang untuk khotbah supaya ada jiwa yang kembali pada Tuhan. Itu yang bikin aku senang. Ya, kalau makan, ya saya syukur. Pak Tongkon kuat makan, nafsu makannya banyak, apalagi khotbahnya energinya. Udah tua, udah capek, setengah mati, begitu di mimbar total. Ya, sehingga dia perlu makan untuk menguatkan dia. Tapi itu bukan yang membuat aku senang. Justru aku sedih. Ya. Aku mau kamu datang, dengar. Lalu jiwa dipersembahkan pada Tuhan. Simon melakukan apa yang baik dan ternyata menjadi sangat amat kurang baik. Tapi perempuan ini justru telah memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan hatinya, memberikan kasihnya, penghormatannya, imannya. Bagi Simon, perempuan inilah seorang berdosa. Bagi Tuhan Yesus, kamu juga orang berdosa. You tidak bertobat, perempuan ini bertobat. You lihat perempuan ini dengan penghinaan, cara Tuhan berbeda. Perempuan itu memiliki pengenalan Yesus yang lebih baik dari Simon. Simon mempunyai pengetahuan tentang Yesus hanya sebagai rabi. Nabi, tapi meragukan. Kalau dia seorang nabi, masa membiarkan? Teologinya tidak benar. Tapi perempuan ini, saya nggak yakin dia punya pengertian sama dengan kita. Kita udah belajar dari sejarah, teologi, tahu kristologi, Allah Tritunggal, Yesus inkarnasi. Perempuan di masa itu nggak tahu nantinya setelah Yesus naik ke surga. Mungkin dia akan berubah karena ada pencerahan dan pengajaran. Tapi at that time, dia belum punya doktrin yang terbaik. Tetapi punya pengenalan inti yang benar. Bahwa dia itu mengenal Yesus sebagai seorang yang dia harus percaya dan hormati. Bedanya maksudnya begini. Abraham dibanding sama kita, teologi kita lebih baik. Kita sudah belajar doktrin Allah dan macam-macam. Tetapi di dalam kesederhanaan, penyingkapan yang masih awal kepada Bapak Abraham yang belum lahir namanya Ishak dan yang berikutnya. Dia begitu mendapat penyingkapan Tuhan, dia langsung beriman dengan dia adalah Bapak iman. Nah ininya dalam kesederhanaan penyingkapan
tapi benar. Tapi bukan keluasan. Bukan banyak keluasan pengetahuan yang banyak, yang beribu-ribu halaman buku. Tapi simple, tapi punya kedalaman yang kita terlalu dangkal dibandingkan sama Abraham yang total berserah pada Tuhan. Perempuan ini mempunyai satu respon yang bisa kita yang telah belajar teologi yang mendalam kalah dalam dari dia. Dia punya pengenalan dalam kesederhanaan. Ada anak-anak yang kadang itu simple, tapi dalam kesederhananya dia punya hati yang lebih baik, lebih mendalam daripada anak-anak gede yang sudah diajarin tata krama, moral, hormat orang tua, tapi masih penuh perhitungan. Jiwanya berbeda. Nah, jiwa perempuan inilah yang Tuhan lihat. Kadang orang tua, kadang seorang moyang, seorang kakek, seorang grandfather, kepala keluarga melihat anak, mantu, kerabat, anak angkat, cucu, cicit, dia ngamatin satu persatu yang hatinya benar-benar tulus, baik untuk nanti jadi orang penting yang mana. Ngerti ya saudara ya? Kalau orang-orang kadang sama memperhatikan dari anak, cucu, mantu yang banyak dan cucu dan cicit, kadang dia mau tahu siapa yang paling baik dalam cara pikir, hati, sikap, kecerdasan yang nanti bisa diandalkan untuk jadi berkat. Kalau bisa dia akan menyerahkan pada dia. Kadang dia menguji. Tuhan melihat dari surga, dari hati kita yang duduk, dari yang datang, kita yang melayani, di mana yang paling tulus. Dan kadang itu bukan orang yang, maafkan, yang paling sibuk. Kesibukan, ketenaran mencemarkan kita jadi kikuk dan tidak wajar. Kadang di dalam kesederhanaan tak terlihat ada intan-intan jiwa yang luar biasa. Ada saat dimana kita itu sudah dianggap, diabaikan, tidak dipuji, melakukan yang baik, kok orang lain mengabaikan saya, tidak memuji saya, tidak liatin saya. Jangan anggap itu hal yang buruk. Itulah mungkin saat dimana yang paling lihat kita lah Tuhan, amin. Bukan dilihat oleh orang. Kalau orang lihat, kadang kita itu sudah jadi kurang wajar. Ya, terlalu banyak pujian, terlalu banyak hadiah, terlalu banyak imbalan. Kita jadi kurang tulus. Ya. Tapi berbahagialah ketika tidak ada yang lihat dalam kondisi seperti di bawah. Terabaikan, udah berbuat baik masih rugi. Satulah Tuhan mau menguji di mana ketulusan. Tuhan sedang memperhatikan dan perempuan itu mengingatkan saya. Tuhan sedang searching in our heart. Siapa yang paling tulus dan mencintai dia. Kalau itu ada. Ini please God. Menyenangkan dia. Dan Tuhan tidak membiarkan Simon menghina dia. Perempuan itu beriman kepada Yesus. Simon tidak. Seberapa dia beriman pada Yesus sebagai Mesias kah? Kita tidak banyak mencatat. Kalau terlalu mencatat nanti terlalu detail. Tapi kisah kita akan terus lanjut. Untuk melalui semua itu mengajar kita. Alkitab ini adalah untuk mengajar kita. Bukan untuk mengajar dia. Ya, untuk semua akumulasi penyingkapan satu untuk mengajar bagi kita. Dia itu beriman. Kita perlu belajar dari dia. Dan perempuan itu menunjukkan kasih yang sangat besar kepada Yesus. Ia datang dengan satu dorongan yang besar. Datang ke rumah orang Farisi. Bukan untuk senang. Tapi dengan kesadaran akan dapat perlakuan yang buruk. Ketika Anda akan tahu sedikit ada resiko, kesulitan, Anda tetap melakukan. Anda tahu Anda dapat imbalan. Tapi Anda lakukan yang benar. Demi Tuhan. Tuhan melihat di sila kasih. Mari kita lihat kepada Tuhan yang melihat dari surga. Sehingga kita tidak merasa lose heart, kecewa dan menjadi sudahlah ngapain. Tapi mari kita lakukan untuk Tuhan. Dia datang untuk Tuhan. Yang mendorong dia mau datanglah untuk Tuhan. Ya. Dan dia siap untuk mendapatkan salah mengerti. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak membukakan. Jadinya apa? Tapi bahkan ketika Tuhan Yesus diam, orang yang tulus tetap pergi dengan tenang. Tidak peduli, aku lakukan yang baik. Terlalu cepat mendapat pengakuan
dan sesuatu pengakuan lalu dinyatakan dia telah lakukan baik. Kita langsung dapat satu pahala dan afirmasi. Tapi ketika sekian lama seperti terabaikan, terbuang, berbuat baik, cinta Tuhan, masih hanya orang-orang yang super Tuhan lakukan luar biasa untuk angkat lebih tinggi yang Tuhan izinkan tidak cepat-cepat dimuliakan, tapi diuji. Karena intan permata itu perlu ditekan, disakiti luar biasa. Bukan Tuhan kejam, tapi dalam hal tertentu pendidikan, pembentukan orang yang paling unggul kadang terasa sangat kejam. Ada konfirmasinya. Suara apa yang jatuh? Kepada sesuatu yang paling berkualitas. Pendidikan kepada anak murid yang paling unggul, istimewa, tiada duanya di sepanjang masa, seringkali terlalu kejam. Diabaikan, dicuekin, dibuat menderita, macam-macam. Dan disitulah teruji ketulusan yang paling mendalam. Simon menghormati Yesus terlebih dangkal, tetapi perempuan ini lain. Maka dia mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, ini masih merupakan satu bagian daripada perumpamaan untuk Tuhan Yesus menegaskan. Logikanya jelas. Perempuan ini telah menerima satu berkat dari apa yang telah dia lakukan. Dia telah diampuni. Dia telah membuat aku berkenan. Lalu dia berkata pada perempuan ini. Nah sekarang dia dari tadi tidak pernah ngomong apa-apa sama perempuan. Dari tadi cuma dengan Simon. Sekarang dia ngomong sama perempuan ini. Dosamu telah diampuni. Selesai. Dan perempuan ini mungkin kaget. Dan pergi dengan lega. Ada orang berdosa kadang tuh merasa apakah Tuhan mengasihi saya. Ada orang itu mau dibaptis. Dan dia ngomong sama saya, Pak, kalau aku dirasa tidak layak, aku tidak usah dibaptis, tidak apa-apa. Aku sudah tua, aku sudah pernah kawin 4 kali. Itu tidak cocok sama iman Kristen. Tapi aku ini benar-benar mau tobat. Ya, aku sudah tua, ya, dari latar belakang agama lain. Ya. Saya bergumul. Kalau saya baptis dan saya sering dikecewakan dengan setelah baptis itu orang tak jelas. Ya, mereka cuma mau dapat surat baptis, tapi setelah itu sering tak jelas. Ya. Dan dia mengatakan, aku mau belajar, izinkan saya belajar. Setelah selesai, saya nggak dibaptis, apa? Nah, saya kalau nggak baptis dia udah bilang nggak apa-apa loh. Saya gumul, hanya saya baptis. Dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Dan saya terharu. Ada orang itu ngetrik hamba Tuhan. Lagi maunya rajin-rajin. Yang mau kawin rajin-rajin ikut katekisasi, ikut konseling. Begitu selesai, kadang masih sopan. Hadir 2-3 kali, setelah itu menghilang. Ada yang langsung hilang. Ada yang mengetrik-ngetrik hamba Tuhan. Ya. Ada yang ngetrik-ngetrik gereja. Ada yang perlu bantuan apa. Mau masuk sekolah Katolik yang baik, dia akan kadang ibadah di mana. Setelah itu yang penting tujuannya tercapai. Ada orang mengatakan, whatever you will decide, aku terima. Gua gak ngarap apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Ini more than what I expect. Ya. Kadang orang tua memberikan apa yang anak tidak harapkan. Kadang orang diberikan sesuatu yang orang tidak harapkan. Dan inilah yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus percaya. Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwa lebih dari apa yang kita pikirkan dan sanggup doakan, Tuhan menyiapkan untuk bagi kita. Pegang ayat itu dan percayalah kepada Tuhan. Orang tua yang baik seringkali merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada permintaan anak. Benar gak? Anak sering mintanya cuma sepeda, orang tua kasih perusahaan. Anak cuma minta ini dan itu. Orang tua pikirkan sesuatu yang panjang.
Orang tua aja begitu, apalagi Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, percaya. Dan kalau diizinkan untuk masuk penjara seperti Yusuf setelah digoda sama Nyonya Potifar, percaya Tuhan tidak membuang kita. Tapi itulah saat turun ke bawah untuk membuang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya aku harus mati, if I perish, let I perish. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami dari api ini. Tapi kalau Dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patungmu. Kalau aku mesti mati, kata Esther, let me die. I could do the right thing. Tidak ada jikalau Tuhan gini. Tapi apapun, Tuhan sangat senang. Tapi yang pakai syarat-syarat sering kurang tulus. Ada satu orang berkata, dan saya jadi terkesan dengan kalimat yang saya baca di dalam buku John Stott yang diterbitkan Momentum. Salib Kristus. Ya, salib Kristus. Di sana dikatakan seorang itu mengucapkan kalimat ini. Apa yang aku iri dari kalian orang Kristen adalah kalian memiliki someone who forgive you. Saya tidak ada orang yang mengampuni saya. Saya bingung sama kalimat ini. Orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus begitu terima pengampunan. Walaupun saya kadang kalau ada orang terlalu cepat percaya, aku kaget. Aku pernah menahan orang yang mau doa terima Tuhan Yesus. Ya, saya ketakutan. Mulanya kita takut kalau orang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kok kita senangnya kalau orang angkat tangan mau didoakan terima Tuhan Yesus, senang. Tapi begitu dia mau terima Tuhan Yesus, saya justru yang mundur. Saya tanya, kalau nanti kamu percaya Tuhan dan kondisi ekonomi kamu gak lebih baik, kamu gimana? Dia agak sedikit kaget. Motivasinya tak bongkar. Tapi setelah ngomong-ngomong dia percaya. Sayang setelah itu saya gak pernah ketemu. Karena saya ada di kantin di satu rumah sakit. Dia bukan jemaat saya, hanya ketemu. Lalu dia pikir aku ini bos kali ya. Dia mau minta kerja kali. Ya. Lalu kemudian saya ngomong-ngomong dan setelah itu dia tetap mempercaya. Saya hanya jadi kenangan. Pernah ketemu lagi atau tidak? Gak tahu. Nah saudara, betapa berharganya ketika seorang bersungguh-sungguh dan diampuni. Pak Tong pernah cerita ketika dia naik pesawat. Dan di pesawat dia ketemu sama orang Yahudi. Dan dia cerita. Orang Yahudi itu orang pintar-pintar. Dan mereka bicara filsafat, bicara macam-macam, bicara seni, bicara mengenai musik. Ya, orang-orang Yahudi itu kalau pemusik, banyak konduktor yang hebat-hebat. Banyak orang-orang hebat orang Yahudi. Tapi Pak Tong mengajukan satu pertanyaan yang agak sulit. Agak sulit untuk dia jawab. Kenapa orang Yahudi itu hebat-hebat, jenius-jenius dalam hal termasuk musik? Banyak konduktor, dirijen yang hebat-hebat, kelas paling atas. Tapi tidak ada yang jadi komponis penggubah lagu yang terdalam. Dan kalau ada, itu Kristen. Felix Mendelssohn. Wah, kayaknya ini teka-teki ini agak sulit dia jawab. Jadi orang pinter ternyata nggak bisa jawab. Lalu mereka sampai. Apa ya jawabannya? Orang Kristen mempunyai pengalaman pertobatan dan pengampunan yang membuat mereka itu penuh sukacita dari hati. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi. Kecerdasan memiliki batasan. Pengalaman zaman Tuhan yang mengubah itu mengalirkan sesuatu aliran kelimpahan yang tidak bisa dari manusia. Sehingga orang-orang biasa akan bisa menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Sekarang saya pakai contoh saya. Saya tidak pernah ikut sekolah minggu. Saya masuk ke gereja itu, saya pertama kali injak kaki beribadah ke gereja lah saat saya dibaptis. Pasti bukan GRI. Kalau GRI tidak mungkin. Hari pertama saya masuk ke gereja itu beribadahlah hari saya dibaptis. Itu di satu gereja lain di daerah saya.
Tapi sebelumnya saya ada katekisasi 3 kali. Kalau kita mesti berkali-kali ada ujian dan macam-macam. Ya. Oke, hampir lupa. Artinya saya dari kecil itu tidak ke gereja. Tidak tahu. Dan ketika aku masuk ke gereja, saya kalau nyanyi itu suara saya itu suara 6. Nah, jadi mungkin di antara sini yang suara paling jelek, aku tetap juara. Ya, karena aku nggak pernah nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Cuman akhirnya lumayan cepet juga. Kenapa? Aku banyak pengiring. Sini bass, ini tenor, orang-orang Batak. Jadi aku jalannya cepat sekali kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Sehingga hari ini lumayan bisa nyanyi. Jadi saya itu nggak pinter nyanyi, nggak belajar apa-apa. Ini yang saya mau ngomong. Tapi setelah saya percaya Tuhan, waktu saya masih SMA, I made song. Saya bikin lagu dan lagunya masih ada. Cuman untuk kalangan sendiri, kalangan saya. Lagunya kayak gini loh Pak Lukman yang bidang musik. Seorang Kristen yang baru, anak SMA, bikin lagu model gini. Ku diberi nyanyian baru, Yesus tebus dosaku, ku jadi anak Allah, hati penuh sukacita. Kan ku nyanyikan berita kesukaan, Yesus mengasihiku, Dia mati gantiku, dan seterusnya. Tidak terlalu bagus tapi lumayan lah ya. Oke ya. Apa poinnya? Mengalir dari dalam sesuatu. Maka orang mengatakan, what I jealous dari kalian orang Kristen lah, I have nobody to forgive me. Tahukah Anda engkau sangat diberkati? Yang tidak membuat engkau diberkati lagi tidak punya hati. Kau tidak punya jiwa. Kalau you membuka jiwa, apapun kondisimu, bahkan kau di tempat yang paling rendah, tapi kadang tempat yang paling rendah adalah sesuatu berkat. Karena satulah kesombonganmu itu dihancurkan dan kebergantungan, kemutlakan Anda butuh Tuhan itu dimeteraikan. Terlalu hebat, terlalu cukupnya Anda itulah yang menghalangi Anda lihat betapa istimewanya Yesus. Dan ketika engkau menjadi I'm nothing, engkau baru dapat melihat Yesus yang everything. Diberkatilah orang dalam kerendahan. Dan setelah itu mereka melihat Jesus is everything. The most precious, more than my life, more than my name, more than my belonging, harta dan semuanya. Semua nothing. Karena Yesuslah segala-galanya. Nyawaku, sehatku, deritaku, tidak ada artinya. I just want Jesus. No more. Tak ada yang lain. Tuhan sangat senang kalau jiwa itu muncul. Bagus kita kasih persembahan, bisa bikin gereja bagus. Bagus kita melayani, kasih dan itu. Bagus kita menjamu, bagus kita bikin ini. Tuhan suka. Tapi tak lebih suka daripada keep our heart broken dengan kerendahan hati dan memberikan kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan pernah kita memberikan kepada Tuhan dengan hambar. Jangan seorang istri atau suami mengasihi istri dengan atau suaminya dengan hambar. Kasihlah dengan kehangatan dan ketulusan. Kalau Anda memberikan hadiah ke orang, lalu Anda lemparkan, jangan pernah ngasih. Jangan memberi ketika tidak diberikan dengan respect dan kasih. Jangan ngasih suatu hadiah yang ketika orang mau makan rotinya berjamur. Jangan ngasih sesuatu yang Anda membuang, kasih ke orang. Buang ke tong sampah. Don't give. Don't give. Jangan memberi pada Tuhan sebagai sesuatu yang receh-receh dan penghinaan. Jangan pernah kirim ke istana Pak Prabowo satu buah yang busuk, kamu bisa mati. Jangan kasih persembahan pada Tuhan dari sesuatu yang tidak tulus. Tenang.
Pertama-tama, give your heart, give your respect, have the love, and then give. Demikian juga, kasih yang pura-pura dan hambar dari pasangan menyakitkan pasangannya. Anak pada orang tua, karena orang tua begitu limpah-limpah sayang anak. Anak yang sayang orang tua itu tidak ada hitungan. Kasih membuat timbangan dibuang. Tidak ada timbangan. Hitung-hitung, ribut-ribut. Untuk orang tua, apapun dilakukan. Untuk anak, apapun dilakukan. Tuhan mencintai kita dengan menggebu-gebu. Kita mencintai dengan dingin. Cilaka kita. Patut diusir ke neraka. Kita memberikan hati kita. Saya mestinya sudah selesai khotbah ini. Karena saya telah menyampaikan hati saya. Yang kiranya menjadi khotbah untuk diri saya dan untuk Anda. Walaupun masih ada ayat berikutnya yang belum disampaikan. Ya. Kita akan berhenti sampai di sini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, setelah kami renungkan, kami membahas, sekaranglah respon kami. Kiranya kami belajar dari perempuan yang berdosa ini. Bagi dunia tidak layak dan harus dihina, dijauhi. Tapi ketemu dengan Tuhan, perspektifnya lain. Kami adalah dari dunia, tapi kami dipanggil jadi anak-Mu. Kami adalah gereja-Mu. Kami akan belajar melihat seperti Tuhan melihat. Dan bagaimana kami beribadah, kami hidup pun mau belajar apa yang Tuhan berkenan. Kami tidak memuji dosa perempuan berdosa ini. Kami memuji pertobatannya. Kami tidak lebih baik dari dia. Dan kami mau belajar dengan tulus. Tuhan, kata-kata doa hamba-Mu pun, hamba-Mu akan berhenti. Karena kata-kata dia bisa mengungkapkan apa yang kami mau sampaikan. Sekarang kami mau berkata-kata dari hati kami kepada Tuhan. Kami mau berkata-kata di dalam diam. Dan Tuhanlah yang dengan Roh-Mu yang kudus mengajak, mengajar, menolong kami berdoa kepada Tuhan. Di mana kami mau menyerukan, I love you Lord. Kami respect Engkau Tuhan. Kami melihat kemuliaan-Mu. Ampuni kami atas setiap kelemahan dan dosa kami. Tuhan begitu baik, kami mau belajar untuk merespon yang baik. Berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja ini, berkatilah ibadah ini. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua mengatakan amin.